Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga keberkahan juga bersama kita selalu. Minat dunya hatal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari Syekh Ibrahim Al-Khawas, sewaktu beliau belum begitu matang ma'rifatullahnya, beliau berjalan. Dia membawa bekal buah delima yang dibawa di dalam kantongnya. Dan di tengah perjalanan dia melihat banyak buah kurma yang sedang matang. Saat itu beliau berpikir, alangkah enaknya memakan buah kurma ini dan nanti akan aku tukar dengan buah delima yang telah aku bawa. Dan sungguh akhirnya Syekh Ibrahim Al-Khawas ini memetik 3 butir kurma matang, lalu dimakannya. Setelah itu beliau meninggalkan 3 butir buah delima sebagai gantinya. Tentu kalau diukur dari segi harga pada waktu itu, buah delima yang ditinggalkan ini terasa lebih mahal, dan untuk ukuran waktu itu mungkin lebih enak karena kurma terdapat di mana-mana, sementara delima jarang ada. Lalu dia pergi dari tempat perkebunan kurma yang beliau singgah dan telah meninggalkan 3 butir delima sebagai ganti dari 3 butir kurma yang beliau makan. Di tengah perjalanan dia menemukan seorang hamba Allah yang kelihatan terperosok ke dalam lubang sampai sebatas bau. Kemudian bagian leher ke atas ini dikerumuni oleh semacam tawon liar. Kalau orang Jawa mungkin mengatakan tawon api atau tawon siring dan sebagainya, memenuhi kepalanya. Kemudian orang ini tiba-tiba berkata, "Assalamualaikum wahai Ibrahim Al-Khawas." Tentu saja Syekh Ibrahim Al-Khawas ini juga kaget, heran. Kok ada orang yang kenal aku yang aku tidak mengenalnya? "Waalaikumsalam, wahai saudara, dari mana kamu kenal aku?" Orang yang terperosok dikerumuni oleh tawon ini bilang, "Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mengetahui rahasia segala sesuatu. Dia akan mengetahui dari apa yang diberikan Allah pengetahuan itu kepadanya." Nah, Syekh Ibrahim Al-Khawas tentu saja heran. Ini orang ini katanya ma'rifatullah, katanya diberi rahasia Allah, tapi kok keadaannya seperti itu? Maka dia bertanya, "Wahai saudara, kok aneh sekali. Engkau itu bersama Allah, kamu disertai Allah, kamu diberi pengetahuan Allah. Kok kamu tidak minta agar dirimu selamat dari sengatan lebah itu yang tentu menyakitkan?" Orang ini justru menjawab, "Wahai Ibrahim, kalau persoalan menyelamatkan diri dari lebah yang menyengat ini mudah. Nah, kamu itu katanya wali Allah, kamu tuh orang yang dekat dengan Allah, tapi kok kamu juga tidak meminta agar Allah menyelamatkanmu dari buah delima yang mungkin mencelakakan orang. Buah delima yang kamu tinggalkan di kebun kurma tadi bisa jadi akan ditemukan orang dan akan dimakan oleh orang yang menemukan itu. Dan karena dia tidak mungkin untuk bilang kepadamu, maka dia menjadi berdosa karena syahwat buah delima. Kenapa engkau tidak menyelamatkan syahwat buah delima itu?" Lalu orang ini meneruskan pernyataannya kepada Syekh Ibrahim Al-Khawas. "Persoalan lebah menyengat kepala, sakitnya itu hanya di badan, hanya di jasad zahir. Lalu saat terperosok di lubang di kebun lebah, itu hanya terjadi di dunia. Di akhirat tidak akan terjadi seperti itu.
Sementara syahwat buah delima, syahwat buah kurma yang kamu makan tidak hanya mengenai fisik zahirmu, tetapi akan mencederai seluruh isi batinmu, mencederai perasaanmu kepada Allah, akan melukai cintamu kepada Allah. Dan tentu di akhirat akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ini kata orang yang sedang disengat sekian banyak lebah itu. Lalu saya bernafas, tentu saja kemudian beristighfar karena dia merasa sadar bahwa dia telah terkena sengatan syahwat. Yang sengatan syahwat tentu saja lebih berbahaya, lebih buruk akibatnya daripada hanya sekedar sengatan kalajengking sekalipun, sengatan lebah, sengatan kelabang dan sebagainya. Sengatan syahwat itu sangat-sangat mencelakakan dan sangat menghinakan. Terhadap kisah itu kemudian Imam Ghazali memberikan apresiasi dengan pernyataannya bahwa syahwat itu akan menjadikan seorang menjadi budak. Sementara kesabaran menghadapi dunia akan menjadikan seorang hamba menjadi seorang raja. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.